itu dia dari bilang udah nggak usah dipikirin, nggak usah dibaca, nggak usah dipikirin. Mereka sehat-sehat aja, mereka baik-baik aja, malah mereka makin semangat ya belajar ya, terus ya latihan gitar juga semakin semangat. Jadi itunya dibuang stresnya ya, mereka pada main gitar aja tuh, ngejam gitu kan, terus habis itu ngerjakan tugas. Jadi jangan dilihat terus kita mungkin nih teman-teman wartawan, wah Dedi keluarganya gimana nih ya, gimana, enggak sih, nggak apa-apa, santai aja kita nggak seperti yang kalian bayangkan ya, sehat-sehat aja, oke aja. Mohon doanya untuk teman-teman wartawan juga, untuk keluarga Dedi, untuk Mayang, untuk Cika, tapi insya Allah kita kuat. Di satu sisi ada orang yang mencari pansos, di satu sisi ada pengejar. Nah, ini yang terbaru adalah penggalangan dana untuk membeli rumah gala. Komentar Om, jadi seperti kok kesannya kayaknya ya seperti numpang nih ya kan. Nah ini juga harus ya, pertanyaan bagus sih, pertanyaan bagus. Ini kecewa lagi kan. Jadi bilang ada beberapa kecewaan tadi, kakak ya, sekarang penggalangan dana untuk rumah gala, dan itu juga saya tidak dilibatkan ya, tidak dikasih tahu tujuannya apa, maksudnya apa, baik buruknya gimana. Tapi kalau bagi saya, bagi Dedi ya, Dedi keberatan gitu ya, mengemis minta donasi untuk cucu saya gitu. Saya keberatan gitu. Lebih baik Cika sama Mayang ya, dia berkarya sudah trending 1 kan ya, insya Allah royaltinya bisa sebagian buat gala. Nanti kalau semakin banyak juga bikin ya, mungkin Mayang apa Cika akan membelikan rumah lebih elegan, lebih tidak meminta-minta ya, mengemis pada orang, membiayai cucu saya gala. Kecewa saya, benar kecewa. Nggak ada komunikasi apa-apa sama saya, nggak minta izin apa-apa ya, nggak bicara apa-apa, tiba-tiba seperti itu. Ini kan ya sangat disayangkan aja ya gitu. Itu kan kesannya jadi mengemis, meminta-minta donasi. Nanti juga kan akan jadi masalah itu nantinya. Coba aja nanti ya, kedepannya akan jadi masalah. Tapi ya mereka sudah mau melakukan seperti itu ya, monggo silahkan saja gitu. Tapi dari pihak keluarga besar Vanessa sangat kecewa banget loh. Ini kok kesannya jadi ngemis, minta-minta gitu ke orang. Kok kasihan juga gala seperti itu kan. Saya masih sanggup ngebiayai gala, walaupun rumah saya kecil. Saya bisa mendingan rumah saya kecil daripada saya minta donasi ke orang-orang ya kan. Tapi ya itulah yang membuat saya kecewa lagi. Tadi kakak tidak bilang, terus sekarang penggalangan dana juga nggak ngomong-ngomong ya kan. Banyak kekecewaan yang membuat saya kemarin dua orang utusan dari Pak Faisal itu saya tolak lah ya untuk berdamai, karena ya banyak sekali kecewaan yang saya dapatkan. Om Deddy sendiri kenal nggak sih sama seorang nama Marisa Ica itu? Katanya dia yang tahu banget tentang Eca sendiri gitu kan, sampai dia pun ikut menghujat Tia gitu, padahal jelas-jelas ada sepupunya sendiri gitu kan. Iya, Tia itu keponakan saya, kakak anak dari kakak saya. Kan dia tahu banget itu. Dia jadi asisten Vanessa, tahu banget sebelum dan sesudah menikah sama Bibi, tahu sekali apa yang terjadi dalam rumah tangganya Bibi, itu tahu sekali. Nah nanti ya ini masih 40 hari ya, sebelum 40 hari nanti lah ya, tabir gelap itu nanti akan terkuak semuanya. Nah, jadi kalau untuk si Ica itu Dedi nggak kenal gitu, Marisa nggak kenal, nggak tahu siapa itu. Karena ya nggak penting juga ya mengetahui dia tuh siapa gitu, buat apa gitu kan. Tapi kalau Tia tuh dengar Tia tahu itu siapa ya. Iya, ponakan. Dia jadi asisten Vanessa kan lama sekali. Ya, sekarang ini dia pegang Cika sama Mayang ya. Jadi Tia yang jadi asistennya, dan mungkin kedepannya Tia yang akan pegang sama Mayang sama Cika. Kesuksesan Cika sama Mayang ini kan lambat tahun makin naik ya, apalagi sekali lagi. Tapi lagi-lagi ada orang yang nggak suka sampai ingin melapor, sampai penyanyi aslinya ikut berkonflik. Gimana nggak?
penyanyi aslinya berkomentar apa ya? Siapa si Ivan? Hmm, itu lagu itu dibuat atas permintaan panitia pelaksanaan 40 hari meninggal untuk doa dan tahlil Vanessa tanggal 40. Itu panitia termasuk dari Bang Milano. Saya diberikan kesempatan untuk mengeksplor kemampuan dan nyanyinya Cika dan Mayang, dan bagaimana untuk lagunya itu lagu yang bisa dipersembahkan untuk Vanessa. Terpilihlah itu lagu dari Seventeen ya, lagunya judulnya Kemarin. Nah, kebenaran saya kenal dengan Pak Agi ya, labelnya Tepro. Saya udah lama itu kenal dengan Pak Agi, selama masih ada Vanessa tuh saya udah kenal baik. Nah, beliau ini berkomunikasi dengan saya bagaimana kalau Cika dan Mayang menyanyikan lagu itu dari Seventeen. Untuk urusan royalti dan pembayarannya itu dari pihak label, silakan aja. Yang saya tanya situ sudah nggak ada masalah gitu, royaltinya sudah dibayar oleh ke pihak Seventeen atau Ivan, dan itu sudah tidak masalah ya. Jadi jadilah lagu yang harusnya sebenarnya belum dirilis sekarang gitu, karena itu untuk acara doa dan tahlil Vanessa di 40 hari gitu. Tapi mungkin pihak label Tepro itu punya strategi khusus gitu ya. Kalau saya kan mengikuti saja, kalau ini mengikuti saja, dan akhirnya di launching lah, di upload di kemarin ya, 2 hari yang lalu, dan sekarang sudah di trending 1. Itu jadi jalan ceritanya. Kalau misalnya ada sisi negatif dari beberapa, pasti ada lah, pro dan kontra itu kan biasa gitu ya. Jadi ya sekarang kenyataannya kan kita lihat banyak juga kan yang suka juga dengan lagunya Vanessa, lagunya Mayang dan Cika ya, yang di cover, dan ya mungkin ada juga yang nggak suka, ya itu biasa gitu ya. Jadi itu, jadi iya santai aja lah, nggak usah dianggap iya seperti itu. Dari pihak sana tadi sempat berkomentar, silakan saja Om Dot datang ke rumah dengan saya menyikapi dulu. Kenapa saya harus keluar kalau Om Dot mau datang gitu? Gimana Om menanggapi? Ya itu tadi saya bilang, saya sudah malas karena Pak Faisal ini orangnya temperamental. Ya, saya udah 2 kali melihat beliau ini marah dengan saya. Pertama marah waktu acara 7 harian Vanessa. Saya waktu itu diundang oleh Bang Milano. Acara itu 7 harian Vanessa yang diadakan di Tribrata. Ternyata Pak Faisal tidak diundang karena memang itu diadakan untuk keluarga besar Vanessa dan kawan-kawannya ya, teman-teman artis, pengacara, pejabat, semua itu hanya untuk itu. Jadi tidak tanpa keluarga Pak Faisal. Nah, sore itu dia telepon ke saya, ke Dedi, komplain. Dia minta jangan datang. Kalau misalnya Pak Dudi datang saya kecewa. Karena kenapa? Karena dulu Bang Milano begini ya, arahnya membuka kejelekan Bang Milano lah ya ke saya. Saya bilang, Pak, kalau Pak Faisal punya masalah dengan Bang Milano, itu urusan Pak Faisal dengan Bang Milano. Saya 7 hari ini dan istri saya, semua keluarga besar saya diundang di acara 7 hari itu. Nah, niatnya bagus kok untuk mendoakan, doa dan tahlil buat Vanessa. Kenapa saya harus nggak datang gitu? Karena begini Pak, begitu. Jadi komplain, nggak boleh, sebenarnya intinya dia nggak boleh saya datang ke sana. Tapi saya tetap datang ke sana. Saya menghargai Bang Milano, saya menghargai Prof Bambang yang telah mengundang saya ke acara itu. Dan itu juga untuk tahlil putri saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kemarin itu yang habis dari pengadilan, ya itu lebih marah lagi waktu itu. Ya itu yang membuat saya jadi seperti ini ya orang ini ya, temperamental sekali gitu ya. Membuat jadi saya segan untuk kesana. Kalau misalnya dia bilang nanti datang aja ke sini, nanti saya kesana mukanya asem semua kayak begitu ya, kan saya nggak nyaman. Jadi nggak nyaman ke sana ya. Ya banyak lah kan, Mayang aja trauma ke sana gitu ya. Mayang trauma gara-gara baju itu baju kakaknya dipakai terus dilarang sama Fuji. Padahal dia sih bilangnya kan baju endorse, padahal kan bukan baju endorse. Kan Dedi juga tahu dan dia juga izin sama mamanya, izin sama Dedi. Orang bajunya basah dari makam. Kan malam itu juga langsung mau tahlilan, dia nggak ada baju. Kok dimarah-marahin?
Jadi kami keluarga kesana sudah nggak nyaman gitu. Jangan bilang kita membuka ya, tapi kalau misalnya ada mereka akhirnya jadi nanti mukanya nggak enak, terus akhirnya jadi ribut lagi kan, mendingan udahlah saya ngarah aja gitu kan. Walaupun hati kecil saya kangen sekali sama Gala, mamanya kangen, nggak pengen gendong Gala, saya juga pengen gendong Gala. Terakhir yang kemarin ketemu juga masih Gala, mas saya nyuapin kan, sama nyuapin makanan gitu. Ya sekarang udah hampir berapa, seminggu lebih saya nggak ketemu Gala. Coba bayangkan. Dia kan Seperti itu. andai kata dipertemukan dengan Pak Faisal, apa mungkin yang pengen disampaikan? Dedi ditemukan Pak Faisal. Iya. Apa yang ingin sampaikan ya, apa yang mau disampaikan ya, ya urusan ini tetap aja berujungnya di pengadilan dulu gitu, biar semuanya clear. Jangan sampai ada hal-hal yang menyangkut masalah apapun yang membuat dia jadi temperamental lagi gitu. Saya pengennya sudahlah, kalau memang dia maunya di pengadilan ya sudah, pengadilan saja. Jadi hukumnya jelas gitu. Saya mendapatkan sesuatu yang jelas dari sisi hukum. Jadi dia nggak bisa semena-mena lah Pak Faisal bicaranya ya temperamental, terus ngomongnya marah-marah seperti itu. Jadi kalau dipertemukan ya dipertemukan nanti aja lah ya di pengadilan.